Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik, Bapak sampaikan. Bapak senantiasa berdoa, adik-adik senantiasa sehat walafiat, berkah rezeki dan senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Adik sekalian, untuk pertemuan kedua mata kuliah Sistem Informasi Aplikasi, kita akan membahas tentang konsep dasar formulir, konsep dasar jurnal, dan konsep dasar buku besar dan buku pembantu. Adik kita lihat apa itu konsep dasar formulir. Formulir mempunyai definisi yaitu media yang digunakan untuk mencatat atau merekam data transaksi perusahaan, di mana setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan akan menghasilkan data yang dicatat atau direkam dalam suatu formulir. Formulir itu merupakan dokumen yang penting adik-adik untuk merekam terjadinya sebuah transaksi, atau boleh juga formulir disebut sebagai dokumen. Karena apa? Karena peristiwa yang terjadi dalam sebuah organisasi direkam atau didokumentasikan di dalam secari kertas kalau manual ya. Formulir ini juga dapat dibedakan dalam bentuk manual atau konvensional dan dalam bentuk elektronis ya atau elektronik. Ada manfaat dari formulir itu sendiri. Yang pertama adalah untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi bisnis. Jadi mesti ada proses tanggung jawab transaksi bisnis itu dalam bentuk formulir. Yang kedua dapat merekam data transaksi. Yang ketiga untuk mengurangi kesalahan pesan dibanding dengan cara lisan. Jadi ada bukti tertulis begitu adik-adik ya. Kemudian yang keempat adanya media komunikasi antara orang atau bagian. Jadi formulir juga dijadikan sebagai alat komunikasi antar orang atau antar bagian di dalam proses transaksi atau kegiatan perusahaan. Kemudian golongan formulir menurut sumbernya ada tiga. Yang pertama adalah form yang dibuat dan disimpan di perusahaan. Formulir yang dibuat diarsipkan di perusahaan atau dokumentasikan di perusahaan. Yang kedua ada formulir yang dibuat dan dikirim keluar perusahaan. Kebutuhannya untuk eksternal perusahaan. Kemudian yang ketiga ada formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Ya, jadi formulir yang dibuat disimpan oleh perusahaan, kemudian formulir yang dibuat dan dikirim keluar perusahaan, dan formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Kemudian formulir menurut tujuannya adik-adik yang pertama adalah formulir untuk meminta dilakukan tindakan. Jadi formulir itu dibuat sebagai bukti untuk dilakukan sebuah kegiatan atau tindakan. Dan yang kedua untuk mencatat kejadian atau tindakan yang terjadi di sebuah perusahaan. Adik-adik. Sementara menurut penggolongannya, ya, formulir atau dokumen itu yang pertama adalah source dokumen atau dokumen sumber, di mana dokumen ini dijadikan sebagai bukti untuk mencatat adanya jurnal atau buku pembantu. Yang kedua, supporting dokumen, yaitu dokumen pendukung yang digunakan untuk melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya. Bukti sahih itu bukti yang sebenarnya, bukti yang betul-betul terjadi, adanya transaksi yang dicatat dalam jurnal dan buku pembantu. Kemudian fungsi formulir adik-adik. Fungsi formulir itu yang pertama untuk mengurangi kesibukan dalam mengutip atau menyalin keterangan yang berulang-ulang sehingga sudah disiapkan dalam formulir. Kemudian untuk mengadakan keseragaman atau pembakuan kerja, jadi dibakukan dalam sebuah formulir yang terstandarisasi adik-adik. Kemudian untuk mempermudah atau menyederhanakan pengumpulan atau pembagian dan mengklasifikasikan data, mengelompokkan data-data ke dalam formulirnya. Kemudian mempermudah tata kerja atau prosedur kerja dan sistem kerja. Kemudian formulir juga berfungsi untuk perencanaan. Di dalamnya terdapat data kuantitatif maupun kualitatif, ya, baik berupa angka maupun narasi atau deskripsi kalimat. Kemudian sebagai alat untuk pengawasan dan evaluasi itu formulir adik-adik. Aturan dalam mendesain formulir adik-adik. Pertama, adik-adik harus melakukan rumusan secara jelas untuk apa formulir itu digunakan. Jadi harus jelas. Jadi buat desain itu melihat secara jelas tujuan dari formulir yang akan dibuat. Kedua, desain formulir sederhana, ya, buanglah data atau informasi yang tidak perlu, ya, sederhana tetapi semua kegunaan dari formulir itu sudah masuk di dalam formulir tersebut. Kemudian sertakan petunjuk untuk memastikan bahwa formulir itu konsisten, tidak akan berubah-ubah, ya. Kemudian bagi item data secara logik atau logika, ya. Bagaimana sumber dokumennya, sajikan informasinya dalam susunan yang menarik dan mudah dibaca, adik-adik. Kemudian formulir harus mempunyai ukuran tertentu, ya, jangan berubah-ubah.
Ini adik-adik contoh formulir, baik formulir manual atau konvensional maupun formulir elektronik. Ini contoh formulir penjualan, ya adik-adik. Pastikan nama perusahaannya, nomor formulirnya, tanggalnya, nomor urutnya, kode barangnya, nama barangnya, satuan, dan seterusnya. Ya. Jadi kemudian siapa yang melakukan legalisasi terhadap formulir tersebut. Misalnya di sini pramuniaga, nah tanda tangan penerimanya siapa. Ini contoh formulir manual. Ini contoh formulir komputerisasi atau formulir elektronik, ya. Customernya siapa, kemudian berapa jumlahnya, metode pembayarannya, ya, kemudian ID dari customernya, tanggalnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tentang jurnal. Ya. Jurnal umum sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, jadi berasal dari kata jour yang artinya hari. Jurnal umum ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu. Juga dapat diartikan buku harian yang digunakan untuk perusahaan yang di dalamnya berisi catatan transaksi yang terjadi secara keseluruhan. Dan biasanya jurnal umum ini lebih tepat digunakan oleh perusahaan jasa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal umum ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan berdasarkan periode waktu tertentu. Ya, Ahmad Manarul Hakim mengatakan jurnal umum ini merupakan buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan. Ya. Fungsinya untuk apa jurnal umum adik-adik? Yang pertama adalah fungsi historis, ya, fungsi sejarah. Digunakan sebagai catatan yang di dalamnya mencatat bukti transaksi secara berurutan dari awal sampai akhir transaksi. Kemudian yang kedua fungsinya untuk mencatat, ya. Itu dimanfaatkan sebagai media untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan secara terperinci dan lengkap. Kemudian yang ketiga fungsi analitis, itu untuk menganalisa transaksi dan menentukan akun mana yang harus didebit, ya, kemudian akun mana yang harus dikredit. Kemudian fungsi instruktif itu untuk memberi perintah untuk memposting ke buku besar, baik yang didebit atau yang dikredit secara hasil analisis dalam jurnal. Kemudian fungsi informatif, jurnal umum ini juga dapat berfungsi untuk memberikan keterangan seputar transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan secara jelas dan apa adanya yang ada di perusahaan. Tujuan dari jurnal umum ini dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan catatan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari jumlah transaksi keuangan. Ini bentuk jurnal umum, adik-adik, ada tanggal, ada nama akun, ya, ada referensi, ada debit, ada kredit. Ya. Nah, posisi debit kredit ini kita lihat adik-adik, harta kalau di debit berarti bertambah, ya, kalau di kredit berarti berkurang. Sebaliknya utang, kalau di debit ke kredit berarti bertambah, kalau debit berarti berkurang. Sampai pada beban, kalau di debit berarti bertambah, kalau di kredit berarti berkurang. Manfaat dari jurnal umum ini yaitu untuk mengetahui apakah akan menimbulkan penambahan atau pengurangan dari suatu akun atau perkiraan itu, ya. Kemudian apakah dapat mengetahui jumlah saldo yang akan dicatat pada satu akun atau lebih akun. Kemudian juga untuk melihat keseimbangan saldo antara sisi yang debit mana, kemudian sisi yang dikredit mana. Kemudian juga bisa dibuat tanda atau referensi, ref, ya, untuk mengetahui apakah suatu transaksi sudah diposting ke buku besar atau belum. Prinsip dan pembuatan jurnal ini, adik-adik, pertama melakukan identifikasi terhadap transaksi keuangan, ya, apakah ada kwitansi, faktur, memo, kemudian menentukan akun-akun mana saja yang terpengaruh dengan transaksi keuangan yang terjadi, kemudian menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun, kemudian menentukan apakah harus mendebit atau mengkredit dari suatu akun, kemudian catat transaksi ke dalam jurnal umum, ya, berdasarkan bukti transaksi yang ada di perusahaan. Ini contoh transaksi jurnal umumnya, adik-adik, ya. 1 Mei 2021, Tuan Andi menyetor uang pribadi ke dalam perusahaan Andi Taylor sebagai modal awal usaha jahit sebesar 5 juta. Ini posisi jurnal umumnya, ya. Nah, pada 1 Mei 2021, nama akunnya kas, ya, di debit 5 juta, ya, kemudian di modal 5 juta. Ini analisis transaksinya, adik-adik, ya. Nah, kalau ada disewa sebuah ruko, maka posisi jurnalnya sewa dibayar di muka 1,2, ya, 1,2 juta, kemudian kredit 1,2 juta. Nah, ini kalau pendapatan adik-adik di kas bertambah, ya, 700.
Adik-adik sekalian, materi yang ketiga dalam lanjutan sistem informasi akuntansi di pertemuan kedua ini adalah konsep dasar buku besar dan buku pembantu. Kita lihat adik-adik, buku besar umum atau GL ini berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, ya, kemudian berisi kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Sementara buku besar pembantu atau subsidiary ledger itu berisi data mendetail untuk beberapa akun buku besar dengan banyak sub akun yang terpisah, ya. Buku besar itu sendiri mempunyai pengertian adik-adik, yaitu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, ya. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi Book of Finally Entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikumpulkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Ya, buku besar atau kita kenal juga ledger, sebuah buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan, ya. Nah, akun tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas, ya. Klasifikasi buku besar adik-adik ada buku besar umum, ya, juga kita sering mengenal ini buku besar induk, berisi semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang, utang usaha dan lain-lain. Dan buku besar pembantu yang disebut juga istilah buku tambahan, ya, terdapat sekelompok rekening di dalamnya yang khusus mencatat piutang usaha dan utang usaha secara detail. Buku besar pembantu piutang usaha ini seringkali disebut buku piutang yang khusus merinci langganan kredit, ya. Jadi buku piutang atau langganan kredit kepada siapa perusahaan melakukan transaksi, gitu ya. Kemudian buku besar pembantu utang ini juga seringkali disebut buku utang yang khusus mencatat tiap-tiap pemasok secara terperinci, siapa saja pemasok yang memberikan pinjaman kredit dan berapa jumlahnya. Fungsi buku besar adik-adik itu suatu perusahaan harus mempunyai buku besar. Kenapa? Karena mempunyai fungsi yang sangat penting. Buku besar ini berfungsi untuk merangkum segala jenis transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum, ya. Selain itu juga bisa digunakan sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan mulai dari jumlah yang besar hingga terkecil, ya. Kemudian adik-adik, dengan demikian kita bisa mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari semua data keuangan yang masuk. Disitulah kita bisa menentukan adanya perbedaan atau tidak melalui buku besar. Fungsi dari sistem buku besar umum, yang pertama mengumpulkan data transaksi, kemudian mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi dan akun, melakukan validasi transaksi, ya, kemudian mengupdate akun buku besar dan file transaksi, mencatatkan penyesuaian terhadap akun, dan mempersiapkan laporan keuangan. Fungsi buku besar pembantu, ya tentu memudahkan penyusunan laporan keuangan, adik-adik, ya. Ketelitian dalam pembukuan dapat diuji dengan buku besar pembantu, juga dapat diadakan pembagian tugas dalam perkiraan akuntansi. Kemudian juga memungkinkan pembukuan harian dari bukti-bukti pendukung yang ada. Kemudian dapat mengetahui jumlah macam-macam elemen dan dapat mengendalikan akuntansi yang banyak elemennya seperti hutang, piutang, dan persediaan. Tujuan buku besar itu sendiri tentu yang pertama untuk mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar, ya, valid. Kemudian untuk memposting transaksi ke akun yang tepat, menjaga keseimbangan debit dan kredit, ya, supaya tetap seimbang, tidak boleh beda, mengakomodasi entry jurnal, ya, menghasilkan laporan keuangan yang benar-benar dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaatnya adalah adik-adik buku besar itu untuk mencatat semua transaksi dengan baik, benar, akurat, melakukan posting pada semua transaksi, menjaga keseimbangan pada perkiraan, ya, mengakomodasi entryan jurnal sesuai dengan yang diperlukan, membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan yang benar. Bentuk buku besar sendiri yang pertama adalah bentuk T atau T akun, ya. Bentuk ini kita lihat, ya, adik-adik, sebelah kiri menunjukkan sisi debit, sebelah kanan menunjukkan sisi kredit, ya. Ada bentuk kontrol. Ya, bentuk kontrol ini juga disebut dengan bentuk dua kolom. Sebelah dibagi dua, ya, sebelah debit, sebelah kredit. Ini contohnya. Ada sebelah kiri debit, sebelah kanan debit. Ada bentuk steply, ya. Bentuk steply ini berkolom saldo tunggal atau 3 kolom, ya. Bentuk ini digunakan dalam hal menjelaskan transaksi yang relatif banyak, ya. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, ya.
Selanjutnya adik-adik bagaimana cara memposting di buku besar? Posting ini artinya memindah bukukan, ya, memindah bukukan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap buku besar tersebut dengan posting, ya. Kemudian buku besar ini merupakan kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan, ya. Rekening yang ada di sisi debit neraca dicatat sebagai saldo debit dan rekening sisi kredit dicatat sebagai saldo kredit. Pencatatan tanggal juga terjadi transaksi yang diambilkan dari tanggal transaksi pada jurnal ke kolom tanggal rekening besar yang bersangkutan. Jadi ya, catatan keterangan yang diambil dari keterangan atau uraian dari jurnal ke kolom keterangan pada rekening ya buku besar yang bersangkutan. Catatan jumlah debit dalam jurnal ke kolom debit rekening yang bersangkutan dan jumlah kredit dalam jurnal ke kolom kredit rekening yang bersangkutan. Pemindah bukuan dari jurnal ke dalam buku besar. Kemudian catatan nomor halaman jurnal ke kolom referensi rekening buku besar yang bersangkutan. Jika rekening dalam jurnal sudah dibukukan ke dalam rekening buku besar, di kolom referensi jurnal dicatat nomor kode ya, kode dari referensi jurnal ini ya. Pencatatan debit akan menambah saldo debit atau mengurangi saldo kredit ya. Sedangkan pencatatan kredit akan menambah saldo debit, akan mengurangi saldo debit dan menambah saldo kredit. Nah, ini contohnya adik-adik. Pada tanggal 1 Juli 2006, Cleaning Service Karisma menerima uang tunai sebesar 30 juta sebagai setoran investasi Krisna dalam perusahaannya. Ini proses pencatatannya. Dibuat tanggalnya, kemudian keterangannya, referensinya, debit berarti masukan 30 juta, modal Krisna ya, di kredit 30 juta. Ini bagaimana pemindah bukuannya dari jurnal umum ke dalam buku besar ya. Nah, kita lihat masukan di keterangan kas, kemudian modal Krisna. Kasnya bertambah debit ya, kemudian kreditnya berkurang 30 juta. Kemudian ini cara mempostingnya. Bagaimana menarik kolom-kolom dari jurnal ke dalam buku besar. Itu adik-adik materinya, silahkan dikerjakan soal-soal latihannya ya. Soal-soal latihan ini dikerjakan dalam bentuk Microsoft Word, dikonversi ke PDF ya, dikerjakan secara individu atau pribadi sendiri-sendiri ya, dikumpulkan di ketua kelas. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di dalam Zoom meeting. Terima kasih. Sehat, sukses selalu, lancar, diberkahkan selalu adik-adik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.